enak gitu loh, nggak kalau sendirian kan kesepian. Jadi kalau ada teman-teman, jadi nanti ada yang apa ya? Bantu. Iya, bantu. Oh iya. Kerjasama. Oke, silakan masuk. Oke, silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Salam. Selamat pagi. Pagi. Iya, kok pakai baju olahraga ini dari mana tadi? Habis olahraga. Habis olahraga. Oke, kok nggak olahraga? Maksudnya kok ke ruang BK? Sudah selesai jamnya, Pak. Sudah selesai jamnya. Pak Nizar ya? Iya. Oke. Belum waktunya kan? Pak Nizarnya kemana? Ada rapat. Ada rapat. Oke, baik. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Di kelas gimana? Ada kendala apa gitu mungkin di kelas? Ada keluhan apa di kelas? Ada sih. Apa? Iya, apa? Iya, kendala di kelas apa? Di kelasnya Mawar apa kendalanya? Apa ya, Kak? Lah apa? Mana kelas kamu? Apa? Ya kadang beda pendapat apa gitu. Sama temennya. Oh, kirain fasilitasnya. Enggak. Atau mungkin kalau fasilitas ada yang dikeluhkan, nggak apa-apa cerita aja. Nggak ada. Enggak. Nggak ada AC-nya gitu. Nggak ada AC-nya. Iya, sekolah kita bukan bilingual ya, jadi memang nggak kayak itu. Oke, ada perlu apa main ke ruang BK? Mungkin masih baju olahraga ke ruang BK. Mau main, mau cerita atau mau mau cerita baik. Sebelumnya sudah pernah ke ruang BK untuk praktek konseling atau apa? Belum. Sama sekali belum? Belum. Oke. Di SMP juga sudah pernah? Belum juga, belum. Oke. Di sini Bapak jelaskan ya. Sudah kenal Bapak ya? Sudah ya. Oke. Mungkin tak sedikit perkenalan ya. Bapak nama panggilannya itu Zaki, nama panjangnya Zaki Abdul Kubur Nikah. Di sini sebagai guru BK kelas 11 ya. Jadi di sini ada guru BK kelas 10, 11 sama 12. Jadi silakan bagi yang kelas 11 kalau ada apa-apa bisa cerita ke Bapak ya. Seperti itu. Oke, bagi yang belum pernah konseling, jadi proses konseling seperti itu namanya proses konseling ya. Jadi konseling itu ada dua subjek atau dua orang ya, dimana satu itu sebagai konselor yaitu Bapak, kan sebagai namanya konseli. Siswa itu konseli seperti itu. Oke. Terus di dalam konseling itu nanti misalnya ada kendala atau cerita itu jangan ditutupi ya. Jadi harus jujur. Biar apa? Ketika nanti kalian jujur itu bisa apa ya, ibarat masalah itu kalau misalnya sudah dikeluarkan semuanya kita bisa menyelesaikan seperti itu ya. Itu satu. Terus terbuka, jangan lupa terbuka ya. Terus di sini nggak ada paksaan kan main ke sini? Nggak ada ya. Oke, baik. Ini mau cerita semua ya atau gimana? Oke, baik. Bapak batasi ya di sini karena ini jamnya cuma ada 30 menit ya, karena setelah ini nanti kalian bahkan masuk kelas kan ya. Ya 30 menit cukup ya? Cukup, baik. Bisa diutarakan satu-satu. Oh, kenalan dulu dong. Kan belum kenal ya saya ya. Bapak belum kenal. Oke, dari yang paling ujung dengan Mbak siapa? Karisma Nuratunisa, biasanya dipanggil Karisma. Karisma rumahnya mana Karisma? Desa Camburjo, Kecamatan Sambit. Camburjonya? Kebatan apa Bibis? Bibis. Oke, Bibis. Oke, sebelahnya? Saya Tri April Rizky Fadila, biasa dipanggil Fadila. Fadila rumahnya mana? Coper Jedis. Copernya sama rumahnya Bu Siti? Jauh? Sama pondok itu? Apa? Jauh lagi. Pinggir jalan besar? Iya. Oke, ya nanti. Oke, selanjutnya? Saya Nurfa Iza, biasanya dipanggil Iza. Iya. Rumahnya mana Iza? Kori Samu. Oh, ini sama dekat sama Mawar. Mawar Ngindeng. Oh, Ngindeng beda. Iya, beda. Oke. Ini kenal nggak? Enggak usah. Ya kalau Mawar ini ya, karena DT kan saya juga pengajar DT, jadi sering ini ya, sudah sering ini buka semua ya ini. Oke, baik. Bisa diutarakan satu-satu dari siapa dulu nih yang mau cerita?
Dari sebelah sini apa dari sana dulu? Dari kakaknya dulu nih, monggo. Dari Kak Mawar silahkan. Jadi gini Pak, Iya. saya itu terkadang kalau ada presentasi atau gimana ya, kan kayak udah hafalan atau gitu. Iya. Terus kan maju kan, Iya. itu gugung kan hafalannya kan langsung hilang. Oh, sering seperti itu? Iya, Sering. Setiap pokoknya grogi itu hilang gitu. ya setiap ada presentasi atau ada maju ke depan gitu ya. Itu hanya maju ke depan aja apa pokoknya kamu grogi itu kamu hilang semua gitu? Iya, kadang kalau nggak gitu kalau ketemu orang gitu loh, itu juga malu gitu, nggak berani gitu loh. Oh, nggak beraninya karena tadi hilang semua tadi atau? Ya, malu. Malu. Oke, jadi selanjutnya Faiza ya Faiza. Kalau Faiza apa? Tuh masalahnya kalau di kelas waktu pembelajaran itu diterangkan Ya. ada bapak ibu guru di kelas itu sering mengantuk, tapi hanya kayak mapel tertentu aja, nggak semua mapel itu ngantuk terus. Ngantuk terus. Iya. Oke, kenapa bosan sama cara ngajarnya atau? Ada salah satu kayak bapak ibu guru itu kalau mengajar itu kurang suaranya itu kurang keras, jadi kan saya dapat tempat di belakang gitu. Iya. Jadi suaranya itu kurang keras, jadi di belakang itu nggak dengar. Nggak dengar. Terus jadinya ngantuk gitu. Oh, baik. Oke, selanjutnya Fadila. Ya. Dila ya, oke Dila. Ya. Dila, oke Dila silakan. Kalau saya masalahnya sering nunda tugas gitu Pak. Nunda tugas? Iya. Kenapa? Alasannya kenapa kok sering nunda? Karena dulu waktu SMP itu sering banyak kegiatan terus ditunda-tunda gitu, jadi males. Oh, berarti aktivis kayak ini ya? Iya. Dulu? Ekstra, sering ikut ekstra? Oh, di SMS sering ikut ekstra? Ada. Ada, ikut ya berarti ya? Oke, baik selanjutnya? Kalau saya kurang bisa fokus belajar Nggak bisa fokusnya karena? karena belum menemukan cara yang efektif buat belajar. Cara efektif belajar, Iya. bukan karena HP ya? Juga salah satu. Karena salah satu ya. Ini HP ini godaan terberat ya saat ini ya. Oke. Dari sekian masalah ini karena memang waktunya cuma 30 menit ya. Ini Bapak kasih kalian scaling atau pengukuran 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? Coba dimulai dari Karisma. 1 sampai 10 tadi masalahnya Karisma itu berapa gitu? 8. 8. Oke. Selanjutnya Fadila? Saya 9. 9. Sudah ini hampir 10 berarti ya. Ini berat ya ini. Oke, coba yang lain. Oke. 6. Berarti belum terlalu berat ya masalahnya. Mawar? 7. Yakin kamu 7? Kirain 9. Oke, dari scaling tadi yang paling tinggi berarti Dila ya. Siap bercerita? Siap ya. Pokoknya bawa pesan kalau cerita tolong terbuka ya, jangan ada yang tutup-tutupin. Terus bagi teman-teman ini kan konseling kelompok ya. Jadi ada dua ya konseling itu, ada konseling kelompok sama konseling individu. Konseling kelompok di mana ketika nanti masalahnya itu cukup di sini. Jadi jangan sampai nanti ketika Fadila cerita atau kalian yang cerita terus itu disebar. Oh ternyata Fadila itu gini-gini. Jangan seperti itu ya. Jadi cukup di ruang konseling ini. Selepas itu kalian pokoknya ya anggap aja ini tadi nggak ada gitu. Dalam artian konseling ini pokoknya rahasia ini kalian yang tahu. Oke, bisa dipegang ya. Oke, jadi ada harus terbuka ya, tidak ada paksaan dan juga harus saling menjaga rahasia. Oke, sebelum cerita kok kalian tuh pegang ini ya, saya pengen agak relax ya. Oke, kita ice breaking dulu bisa? Tepuk 1 sampai 5 masih ingat? Yang dulu di pramuka itu yang saya ajarkan. Kak 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, nah tepuk 5. Oke, coba ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan dong buat ya teman-teman semua ada di sini. Masa lupa?
Dulu di Pramuka pernah kan saya ya seperti itu. Oke, kembali ke laptop. Silakan Fadila bisa di iya, tenang. Silakan bisa di ini ya, dijelaskan seperti apa sih menunda tugasmu itu, saya pengen tahu gitu ya. Monggo silakan. Iya. Saya sering menunda tugas itu karena biasanya banyak kegiatan, terus Iya. capek, karena udah capek itu kan jadi scroll TikTok terus toh Pak, terus jadi males. Itu sejak SMA ini atau Sejak SMP. SMA udah ada TikTok dulu? Belum. Terus dulu? Dulu kan itu kan mondok, terus kan banyak kegiatan juga di sana, terus jadi nunda-nunda terus juga numpuk gitu. Gitu. Gini, kegiatanmu dulu di SMP apa aja sih? Dari mana? Enggak, maksudnya kegiatan di SMP itu loh, kan mulainya dari SMP nih kan ya. Ya. Nah itu dari SMP itu apa namanya? Apa yang bikin kegiatan apa sih yang sampai kamu kok nunda tugas itu, apa yang paling kamu utamain gitu selain tugas itu? Itu apa? Ya hafalan. Oh, hafalan. Oh iya, gitu. banyak hafalan ya di Iya. pondok ya. Jadi mentingin hafalan, terus tugas yang lain Ditunda. Oh gitu. Terus ada lagi kendalanya selain hafalan, mungkin di SMA-nya gimana? Kalau di SMA Kan udah nggak hafal kan di SMA kan iya, ya? kalau di SMA sudah pegang HP jadi sering main HP. Hafalannya masih? Iya. Masih ya? Masya Allah. Oke. Gitu aja. Pegang HP berarti ya. Jadi saya coba ulangi ya. Jadi awalnya dari SMP itu karena banyak hafalan dan mungkin mentingin hafalannya, tugas-tugas yang harusnya dikerjain jadi nggak terkerjain. Itu karena hafalan, karena males. Karena hafalan juga. Gitu, malesnya ya? Iya, males Oh, juga. males juga. Capek ya? Kalau Capek. di pondok itu dari pagi sampai Dari pagi sampai jam 10 malam. wah, luar biasa ya. Di sini ada yang pondok juga selain nggak ada ya. Nah, ini luar biasa ya, anak pondok itu setahu saya ya gitu ya, penat ya, 3 tahun dari SD pondok Enggak, SD-nya SMP ya SMP. Oke. Saya paham ya apa yang kamu rasa ya, walaupun saya nggak pondok, cuma bayanginnya itu kayak mungkin dari teman-teman sini ya, pulang jam 3 udah capek ya pasti ya, apalagi yang sampai jam 10 malam baru istirahat, subuh jam 4 harus bangun kan gitu ya, kalau nggak salah. Belum lagi kalau tahajud, mungkin disuruh tahajud juga di pondok. Ya kadang ada. Kadang disuruh juga ya, luar biasa loh. Oke, kalau dari tanggapan teman-teman ya, menurut teman-teman ini Fadila ini gimana? Maksudnya solusinya atau harus gimana kalau menurut teman-teman gimana? Saya minta pendapat teman-teman nih, gitu ya. Nah di sini kan ada teman-temannya nih, gitu ya. Oke, silahkan dari mana dulu nih? Dari Kak Mawar apa dari Kak Karisma? Belum menjawab. Oke, dari Karisma. Kira-kira menurut Karisma gimana? Lebih ke bisa manajemen waktu. Jadi kayak bagi-bagi tugasnya. Kalau waktunya belajar, ya belajar, waktunya kerjain tugas, kerjain tugas. Tugas gitu. Terus dari yang lain? Sama. Maksud sama, enggak, pendapatnya kan pasti lain. Coba Faiza. Kalau biar apa itu tugasnya nggak ketunda terus biar bisa ngerjain, kalau emangnya boleh itu dikerjakan sama teman-teman, dikerjakan bareng gitu kalau emangnya boleh gitu. Iya. Jadi kan kayak dibagi ini bagian ini, jadi nanti tugasnya itu bisa dikerjakan bisa selesai gitu. Kan iya kan sekarang itu sering main HP gitu kan. Kan kalau sama teman-teman bareng-bareng kan jadinya enak gitu loh, nggak kok sendirian kan kesepian. Jadi kalau ada teman-teman jadi nanti ada yang Bantu. iya bantu, Oh iya. kerjasama. Intinya kalau misalnya dikerjain bareng-bareng itu asik gitu ya. Iya. Ya, ada temennya gitu ya. Saling Mengingatkan. Gitu. Sudah praktek di sekolah, maksudnya di Faiza sendiri di sekolah juga seperti itu atau gimana? ya tapi kan aslinya kan itu tugas di rumah. Iya. Anaknya itu nggak sempet itu, terus Jadi paginya di sekolah itu dikerjakan sama-sama Paginya? gurunya Gurunya datang. Oke. Itu kirain sorenya pulang sekolah enggak? paginya. Kalau sorenya itu ada yang ekstra Iya. Ini solusi yang menarik nih ya. Solusi yang menarik ya. Oke.
Kalau tanggapan dari Fadila, ya, kalau Fadila sendiri dari tanggapan dari temanmu dua ini gimana? Iya enggak, maksudnya kan apakah kamu cocok atau gimana gitu? Mungkin cocok, bisa dicoba dulu. Belum pernah nyoba sebelumnya? Kalau yang mengerjakan sama teman-teman itu udah coba. Sudah coba. Tapi gini ya, kalau mengerjakan setengah jam sebelum gurunya datang itu sebenarnya ini juga problem baru nih sebenarnya. Jadi mungkin kalian OSIS kan? Iya. Nah mungkin apa namanya, kalau saya dulu sih, tapi pulangnya saya dulu itu nggak jam 3 banget ya, saya dulu pulangnya jam 2. Itu biasanya kalau di ruang OSIS itu kayak saya tiap hari di ruang OSIS dulu. Ini sudah cerita ya nih ya. Jadi bisa mungkin di ruang OSIS itu dengan apa namanya itu nggak cuma rapat-rapat aja. Jadi kumpul ngerjain tugas, saya dulu gitu. Jadi mungkin nambah nih ya dari saya, bisa dicoba. Tapi ya jangan setengah jam sebelum guru datang ya. Itu kurang direkomendasikan sebenarnya. Karena kan dari kesiapan kan kurang gitu. Ya minimal sehari sebelum lah, nggak setengah jam sebelum gurunya datang. Gitu. Terus gimana? Dari Fadila sendiri, dari tadi, konseling tadi, apa yang didapat? Kan tadi udah dapat nih ya, dari saran dari Karisma, nih ya, dari Faiza, ya. Yang dapat apa? Dapat solusi dari teman-teman. Apa solusinya? Untuk manajemen waktu. Satu itu, terus dikurangi main HP-nya. ya, terus apa lagi? Udah. Lo udah masa? Itu tuh? Udah, itu aja ya. Jadi manajemen waktu, terus dikurangin main HP-nya. Oke, yang lain udah praktek belum? Juga sama nggak? Ini jangan-jangan kalian juga menunda tugas juga? Iya. Aduh, ini berarti masalah bersama nih ya. Masalah bersama ya. Ya mungkin itu ya. Terus yang sudah kamu lakukan dari dua tadi itu ada nggak salah satu? Karena ada dua nih, gitu ya. Udah belum? Salah satunya udah belum? Udah kamu coba belum di rumah? Udah. Apa? Yang apa? Manajemen waktu. Manajemen waktu. Seperti apa yang sudah kamu lakukan di rumah itu? Membagi waktu. Ya, maksudnya seperti apa? Misalnya pulang sekolah saya gini, terus malamnya gitu. Ya, coba. pulang sekolah itu tidur dulu, nanti habis maghrib baru mengerjakan. Nanti kalau udah males ya udah. Habis maghrib ya, istilahnya habis maghrib kerjakan. Kalau misalnya nggak males, lanjut. Kalau mas sudah. Ya. Menarik, ya menarik. Ya, lebih dikontrol mungkin penggunaan HP-nya ya. Jadi mungkin bisa disimpan. Sekarang itu ada sebenarnya alat kayak buat ngunci HP itu. Kalau belum 1 jam, dia belum bisa dibuka. Ya mungkin bisa itu ya. Jadi kalau nggak kita paksa itu nggak bisa. Diri kita itu kalau nggak kita paksa untuk disiplin nggak bisa. Seperti itu. Oke. Ya mungkin ini waktunya sudah ini ya. Sudah apa namanya itu? Sudah hampir setengah jam ya. Oke, terus kira-kira kapan ini mau kamu lakukan ini, saran dari temanmu tadi kapan? Selain kalian kan sudah manajemen waktu nih ya, terus kapan kira-kira kamu lakukan, kapan? Yang saran satunya nih, mengurangi HP-nya. Mulai dari sekarang. Sekarang apa nanti? Nanti. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya. Ini karena Bapak juga habis ini, kalian juga masuk ya. Habis ini Bapak juga mau ada MGBK di SMA 3. Jadi mungkin cukup sekian ya konseling hari ini ya. Bagi yang mau melanjutkan, mungkin tadi ada kan yang belum ya, Karisma, Faiza sama Mawar kan tadi belum konseling ya, belum program versi konseling. Jadi misalnya mau nanti bisa janjian sama Bapak, bisa WA atau mungkin besok bisa balik lagi ketika istirahat atau apa gitu ya. Oke, pesan Bapak tadi ya, jangan lupa ya, ini rahasianya kita pokoknya cukup di ruang BK ini aja ya, jangan sampai teman-teman yang lain tahu tentang masalah ini itu. Oke, mungkin cukup sekian. Terakhir kita ice breaking lagi. Tepuk 3. Ya, kurang semangat rek. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Semangat ya. Oke. Oh iya. Oke, langsung kembali ke kelas ya. Iya, Pak. Iya. Oke.